Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 61 ini adalah bagian dari Trito Yesaya atau Yesaya bagian ketiga. Seorang nabi yang bernubuat setelah pembuangan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Sekelompok demi sekelompok orang-orang Yahudi mulai pulang dari pembuangan untuk bergabung dengan golongan masyarakat yang tetap tinggal di Yerusalem dan secara bersama-sama meletakkan dasar Bait Suci. Tetapi yang terjadi adalah pembangunan Bait Suci tidak maju-maju. Kota Yerusalem masih merupakan reruntuhan dan timbul berbagai ketegangan di mana orang-orang khususnya yang berkecukupan mengutamakan pembangunan rumahnya sendiri. Sedangkan orang-orang miskin tidak dapat berbuat apa-apa untuk pembangunan Bait Suci dan pembangunan rumahnya sendiri. Meskipun mereka sudah kembali dari pembuangan, orang-orang Yahudi masih berada di dalam tahun-tahun gelap dan penuh frustrasi. Dalam situasi yang demikian, bangkitlah seorang nabi dan pengkhotbah yang membawakan firman Tuhan. Teguran lama yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan diaktualkan. Harapan dan kesadaran baru ditimbulkan dengan tujuan supaya umat Allah hidup dan percaya terus pada Tuhan. Inti dari pemberitaan Trito Yesaya adalah menghibur umat Israel dan memberitakan keselamatan. Yesaya 61 ayat 1-3 ini berisikan pelantikan dan tugas Nabi memberitakan berita sukacita, berita keselamatan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa kegelapan dan yang sedang frustrasi. Tentang hambanya, Tuhan berfirman, "Aku telah menaruh rohku atasnya." Nabi tahu bahwa roh datang kepadanya. Roh dikaruniakan kepada Nabi. Dengan demikian, Nabi telah diurapi. Pengurapan ini adalah proses pelantikan seseorang menjadi hamba Tuhan. Nabi yang telah dilantik menjadi hamba Tuhan ini membawa kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang berkekurangan, miskin dan tertekan. Bagi orang-orang yang remuk hati, putus asa, patah semangat, dan bagi orang-orang tawanan. Kabar baik ini menimbulkan kesukaan, kebebasan, dan kesembuhan. Waktu itu akan disebut tahun Yobel atau tahun rahmat Tuhan, di mana pada tahun rahmat Tuhan tersebut akan terjadi pembalasan Tuhan terhadap bangsa-bangsa penindas. Orang-orang sombong direndahkan dan orang-orang sengsara ditinggikan Allah. Hamba Tuhan yang dilantik untuk memberitakan kabar baik digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus memasuki tempat pengajaran di Nazaret, kepadanya diberikan kitab Yesaya untuk dibacanya. Yesus membuka kitab tersebut dan menemukan nas seperti yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa dan kematian. Dia hadir untuk menghibur kita
sehingga masa perkabungan kita berakhir digantikan dengan masa-masa sukacita, masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Saat ini kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebab saat ini di sekeliling kita sungguh ada banyak orang yang berada di dalam kesengsaraan karena tekanan ekonomi, mengalami remuk hati karena persoalan-persoalan di tengah-tengah rumah tangga, terpenjara oleh keinginan-keinginan duniawi, dan orang-orang yang berduka. Orang-orang demikian merindukan pertolongan dari Tuhan. Dalam hal ini, kitalah yang hendak dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami betapa seorang nabi memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Roh itulah yang menggerakkan dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Panggilan itu kepada Nabi Yesaya diteruskan kepada orang-orang yang percaya. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian dari orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam iman percayanya, bahwa roh Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhanlah kiranya yang berkenan atas segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.